Ya, Shalom semua ibu-ibu. Selamat sore. Sore, Bu. Saya berterima kasih kepada Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya dan juga pengurus PW Bintaro Jaya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan ya bagi kita sore hari ini. Firman Tuhan yang kita renungkan sore hari ini kita ambil dari Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ibu-ibu, ayat ini merupakan bagian dari surat yang ditulis Yeremia berdasarkan pesan Tuhan yang ia terima. Surat ini ditujukan kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat yang berada dalam pembuangan di Babel. Kita bisa lihat di ayat 1 ya. Pada saat itu bangsa Israel kira-kira sudah 1 atau 2 tahun berada dalam pembuangan. Isi surat itu merupakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang isinya antara lain tentang bagaimana seharusnya mereka hidup di pembuangan, memperingatkan mereka supaya mereka tidak mempercayai nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka akan segera dibebaskan, yang meyakinkan mereka bahwa Allah dalam kasih dan rahmat-Nya akan mengembalikan mereka ke negeri mereka setelah masa 70 tahun. Ya, ini baru 1 sampai 2 tahun ya, berarti masih ada sekitar 68 tahun lagi mereka ada dalam masa pembuangan. Tentu tidak mudah bagi bangsa Israel berada di tanah pembuangan. Hal itu sangat melukai harga diri mereka. Mungkin ada persungutan, ada keputusasaan, bahkan mungkin ada yang tidak tahu harus melakukan apa gitu ya, itu negeri asing buat mereka. Nah, pesan Tuhan datang melalui surat Yeremia ini tentang apa yang seharusnya diperbuat oleh bangsa Israel selama mereka ada di tanah pembuangan. Kita sudah baca tadi ayatnya, dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Nah, Tuhan mau ibu-ibu sekalipun umatnya sedang berada di tanah pembuangan atau boleh kita katakan sedang mengalami krisis, mereka tidak berhenti untuk menjadi berkat. Karena untuk itulah mereka dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat. Kehidupan umat tetap harus berjalan normal. Bahkan mereka harus dapat memberikan kontribusi buat negeri Babel di mana mereka tinggal sekarang. Nah, pesan ini juga berlaku buat kita pada hari ini yang hidup saat ini. Ya, buat kita yang hidup di Bintaro Jaya, yang hidup di Tangerang Selatan. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan mau dilakukan oleh umat ya dalam masa pembuangan itu. Ayat yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada 2 hal yang dapat dilakukan oleh bangsa Israel selama dalam masa pembuangan itu. Yang pertama adalah usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Lalu yang kedua, berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Nah, mengapa kita harus melakukan itu? Tadi ayat itu mengatakan sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Jadi kita mengusahakan kesejahteraan kota karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Ya, keburukan kota ya kita juga akan mengalami gitu ya. Nah, kata usahakanlah dalam ayat ini artinya ada tindakan aktif dari kita.
Kita tidak hanya bisa menuntut pemerintah, bersungut, ya, menghujat, membuli pemerintah dan mencela atau mengutuki kota kita, tetapi kita itu adalah pelakunya. Kita ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan kota kita. Kata kesejahteraan itu bahasa aslinya shalom. Itu tidak hanya menyangkut kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga bicara tentang keamanan, kedamaian, ketenangan, kesehatan yang baik, ya, kemakmuran, kepuasan, relasi yang baik sesama warga, ya, ada persahabatan, ada keadilan. Pokoknya Shalom itu dia bicara tentang keadaan yang baik secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita dapat mengusahakan kesejahteraan kota itu? Dari mana kita memulainya? Nah, mari kita lihat ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Mendirikan rumah artinya menetap. Jadi Tuhan mau umat itu, walaupun itu tanah pembuangan, mereka harus menganggap tempat itu sebagai tempat mereka. Mereka harus betah gitu ya, at home. Kita harus menjadi bagian dari kota itu. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan sukacita kalau kita tidak betah tinggal di situ. Kami dulu tinggal di BSD. Saya pernah punya komsel, ya, salah satu anggota komsel kami itu namanya Mama Oscar. Dia pindah karena suaminya kerja di hutan sawit di Sumatera. Nah, dia hampir tiap hari menelpon saya, ya. Bu, saya nggak betah di sini, saya mau balik, saya nggak tahu saya mesti apa di sini, kata gitu. Kalau di BSD kan saya bisa lakukan sesuatu. Di BSD itu dia buka warung kecil-kecilan gitu ya, dia pintar masak, enak dia masak. Jadi kadang-kala juga dia terima pesanan makanan kalau jemaat membutuhkan. Dia bersungut aja gitu ya, dia kesel sama suaminya. Jadi saya berusaha untuk menenangkan dia dan mengajak dia untuk belajar mengerti apa maksud Tuhan dengan kepindahan mereka di sana. Bukan hanya sekedar mencari uang. Ya, setelah sekian lama dia nelpon saya kembali dan mengabarkan bahwa dia sudah bekerja di salah satu sekolah sebagai staff gitu ya. Ada sekolah yang disiapkan oleh perusahaan di situ. Nah, dia senang dan bangga dengan pekerjaannya dan dia merasakan menemukan potensinya dan dapat mengembangkannya. Jadi ketika dia berhenti bersungut, ya, ketika dia berhenti bilang nggak betah, ternyata dia bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan bukakan yang bisa dia kerjakan. Nah, ibu-ibu seringkali sebagai istri kita terpaksa ya pindah sana sini ikut suami karena suami pindah-pindah tugas. Ya, termasuk saya karena pendeta di GKO itu kan mutasi ya. Nah, dulu saya itu setiap kali pindah, pertama di Bekasi 1, pindah ke Pondok Ungu tuh saya nangis gitu karena sudah betah di Bekasi 1, udah punya teman, udah punya orang tua yang saya anggap sebagai orang tua itu Oma Wahani ya, waktu itu Yusti pasti tahu ya, Oma Wahani itu masih hidup sampai sekarang. Ya, saya harus pindah, saya nangis gitu. Tapi kemudian di Pondok Ungu ya ternyata apa yang saya khawatirkan tidak terjadi apa-apa. Pindah dari Pondok Ungu, pindah lagi ke BSD gitu ya, saya sedih lagi. Saya pikir aduh saya punya teman lagi nggak di BSD ya. Ternyata Tuhan sediakan gitu ya. Nah, seringkali kita tidak ada pilihan selain ikut suami. Nah, respon kita lah yang penting ketika menghadapi berbagai perubahan karena perpindahan kita. Supaya kita bisa maksimal melakukan sesuatu, yang pertama yang harus kita bangun adalah rasa betah. Ya, belajar beradaptasi dengan semua orang dan semua tempat. Tidak mudah memang karena kalau kita pindah itu kan kita harus cari tukang sayur langganan yang baru gitu ya. Ya, kita mesti nyari tukang ikan baru, tempat makanan favorit yang baru gitu. Mungkin kalau buat bapak-bapak kalau pindah biasa-biasa aja gitu ya, tapi kita perempuan seringkali perlu beradaptasi dan seringkali ada perasaan nggak betah itu. Nah, ketika kita menjadi betah, kita membangun rumah bukan hanya
sekedar struktur bangunan ya, house, tetapi harus menjadi home di mana seluruh anggota keluarga itu hidup dalam Shalom Allah. Ada relasi yang baik dalam hubungan sesama anggota keluarga ya, ada ikatan kasih di antara kita ya. Rumah tangga kita itu harus menjadi basis Shalom. Shalom Allah itu harus dialami dan dimanifestasikan melalui rumah kita. Nah, bagaimana kita dapat mengusahakan kedamaian, ketenangan, keadilan bagi kota kita jika di rumah kita sendiri tidak ada kedamaian, ya ribut terus, tidak ada ketenangan, tidak ada keadilan. Ya, suami istri berantem, orang tua anak tidak akur, mertua menantu saling melukai ya, atau rumah di sekitar kita itu jorok gitu ya, buang sampah sembarangan. Nah, ini tentunya kita tidak bisa melakukan apa pesan Tuhan dalam ayat 7 tadi, usahakanlah kesejahteraan kota. Karena apa? Karena rumah kita sendiri kita belum mulai untuk mempraktekkan Shalom Allah itu. Kita harus ubah rumah kita agar Shalom Allah itu boleh terpancar. Nah, yang kedua ibu-ibu, bagaimana kita memulainya? Tadi mulai dari rasa betah dan membangun rumah sebagai sebuah home ya. Yang kedua, ayat 5 berkata, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja atau berusaha dengan rajin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita supaya tidak menjadi masalah sosial di masyarakat. Ya, dengan usaha kita bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Nah, ada dua prinsip dalam bekerja atau berusaha. Ya, ibu-ibu di Bintaro Jaya ini kan banyak pengusaha ya. Yang pertama itu adalah kita bekerja atau berusaha dengan prinsip iman. Bekerja adalah bagian dari perjanjian Allah dengan manusia. Ya, Kejadian 2:15 itu manusia diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman. Kalau kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 8, di situ dikatakan kalau kamu taat, kamu berpegang pada perintah Tuhan, maka kamu akan diberkati, gitu ya. Itu ada banyak itemnya, diberkatilah ini ya. Jadi kita bekerja bukan hanya mengandalkan kecakapan kita saja, tapi juga kita harus mengandalkan iman akan janji Tuhan. Kita berpegang pada hukum perjanjian, bukan pada hukum ekonomi, bukan pada hukum perdagangan. Ya, dalam situasi COVID kemarin ada banyak orang yang mengalami kelesuan dalam perekonomian. Ya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita pegang janji Tuhan. Sekalipun situasi yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ya, dalam tahun depan itu diprediksi katanya ada resesi besar-besaran, resesi global yang juga berdampak pada Indonesia. Ya, semua orang was-was, takut. Ya, tapi kita harus punya iman bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah mengalami resesi. Jadi saya encourage ibu-ibu yang berusaha, yang punya usaha, walaupun mungkin usahanya tidak dalam skala besar gitu ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara, melindungi hidup kita, memberkati apa yang kita kerjakan. Ya, hukum perjanjian itu contohnya seperti Abraham ya. Lot itu kan dia memilih lembah Yordan yang subur, yang banyak air. Tetapi kemudian yang diberkati dan yang menjadi sangat kaya itu Abraham. Karena Abraham dia tidak bergantung pada hukum ekonomi, dia tidak bergantung pada hukum cuaca, ya, dia tidak bergantung pada hukum geografis, tapi dia bergantung pada hukum perjanjian. Dan dia diberkati lebih daripada Lot. Yang kedua, prinsip dalam bekerja atau berusaha itu bekerja, berusaha, dan prinsip etika Alkitab. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, Ibu Lucy yang sedang
di toko, menunggu dagangan, ya lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, walaupun mungkin kadang-kadang ada pelanggan yang nyebelin gitu ya, nanya sana sini, udah segala macam dibongkar barang, etonya nggak jadi beli gitu. Itu kan kadang-kadang mungkin menyebalkan buat pedagang, tapi ya lakukanlah segenap hati seperti untuk Tuhan, yang melayani pelanggan yang menyebalkan. Yang kedua itu kita mempraktekkan prinsip ketaatan, ya taat pada aturan, jangan tipu sana tipu sini, ya atau ngemplang pajak, manipulasi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Mari kita taat menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, bayar sewa, ya bayar gaji karyawan, bayar utang yang sudah jatuh tempo. Ya kita yang bekerja dengan orang lain, mari kita taat pada pimpinan atau otoritas yang ada di tempat kita bekerja, ya. Kita taat pada kesepakatan atau janji dengan teman bisnis kita. Nah, itu etika atau prinsip yang Alkitab ajarkan bagi kita. Yang ketiga adalah prinsip atau etika Alkitab dalam hal berusaha atau bekerja itu, bekerjalah dan berusahalah dengan takut akan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan berada di jalur yang benar. Kita tidak ikut arus dunia, ya. Oh, orang bilang, oh kalau kamu nggak sogok sana sini, kamu nggak akan maju gitu, kamu nggak akan berhasil. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan buka jalan buat kita. Ya, ada banyak kesaksian dalam hal ini, ya. Saya dapat cerita dari teman saya yang kebetulan dia melayani bagian marketplace, tapi mungkin lain waktu ya kita akan bicarakan soal itu. Prinsipnya adalah kita melihat pekerjaan atau usaha kita itu bukan hanya sebagai tempat untuk mencari penghasilan, mendapatkan penghasilan, tetapi juga sebagai sarana kesaksian iman kita. Nah, jika kita bekerja dengan mempraktekkan prinsip-prinsip tadi, maka secara tidak langsung kita juga telah berkontribusi bagi kesejahteraan kota kita. Nah, bagian yang ketiga, ibu-ibu, ayat yang ke-6, apa yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan kesejahteraan kota? Ayat yang ke-6 itu mengatakan apa? Menikah dan punya anak gitu ya. Artinya apa ibu-ibu? Kita harus bermultiplikasi. Di situ dikatakan supaya kamu bertambah banyak dan tidak berkurang ya. Kita memultiplikasikan shalom Allah itu, gaya hidup kerajaan Allah itu, agar shalom Allah dan gaya hidup kerajaan Allah itu boleh memenuhi kota kita. Multiplikasi itu tidak hanya antara kita dengan anak kandung kita, tetapi kita bisa melakukannya dengan memuridkan wanita lain yang ada di sekitar kita. Nah, mari kita buka ibu-ibu Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Perempuan-perempuan yang tua di sini itu bukan hanya bicara soal usia, tapi juga bisa lebih dewasa secara rohani gitu ya, atau lebih mengetahui hal-hal tertentu dibandingkan wanita yang lain gitu. Nah, mari kita ajarkan hal-hal yang baik. Kita didik perempuan-perempuan muda bagaimana mengasihi suami dan anak-anaknya, bagaimana hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat sama suami. Ini bicara apa ibu-ibu? Ini bicara hal-hal yang sehari-hari. Ya, keseharian kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi hal-hal yang sehari-hari ini bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana taat sama suami, bagaimana
berbuat baik sama suami, hidup bijaksana dan suci, mengasihi suami dan anak-anak, itu ternyata perlu diajarkan, ya perlu dimultiplikasikan. Tidak terjadi begitu saja, karena kita semua kan tidak pernah belajar bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu, ya. Kita tidak pernah sekolah. Dari mana kita belajar? Dari mana kita memperoleh hikmat, ya? Dari perempuan-perempuan yang telah lebih dahulu, yang disebut sebagai perempuan-perempuan tua. Disitulah kita belajar bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu. Ya kita belajar mungkin pertama kali kita lihat dari mama kita, dari ibu kita. Tapi mungkin saja kita tidak punya gambaran yang benar gitu ya dengan ibu kita. Ya mungkin ibu kita tidak berfungsi dengan baik gitu. Atau sejak kecil kita sudah tidak punya ibu, mama kita udah meninggal, jadi kita tidak punya model bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu. Jadi di dalam gereja kita perlu ada pemuritan, ya, pemuritan. Dalam hal ini kita tidak bicara hal-hal yang rumit, hal-hal yang muluk gitu ya, program-program yang harus disetujui oleh gereja, oleh sinode, oleh majelis. Nggak harus seperti itu, ibu-ibu. Tapi bagaimana hidup sehari-hari kita memberi diri kita untuk memuridkan orang lain, mendidik, melatih perempuan-perempuan yang lain. Supaya apa, ibu-ibu? Di situ dikatakan agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ternyata firman Allah itu dihujat orang karena gaya hidup sehari-hari kita yang tidak sesuai dengan karakter Kristus gitu ya. Rumah tangga kita tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian, ya, istri memberontak terhadap suami, ya, istri kasar terhadap suami. Itu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, oleh tetangga-tetangga kita. Ya, kita marahin anak, maki anak gitu ya. Kita disiplin anak terlalu keras, itu semua dilihat, dan itu yang membuat firman Allah itu dihujat orang. Nah, bagaimana kita bicara tentang kesejahteraan kota kalau dalam keluarga kita sendiri kita tidak bisa menampakkan shalom Allah itu gitu ya. Nah, mungkin di lingkungan kita dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai siapa? Ya, dikenal sebagai perempuan yang suka berantem kah? Ya, dikenal sebagai perempuan yang tukang gosip kah? Ya, tukang ngibul kah? Sombong kah? Ya, utang nggak bayar-bayar gitu ya. Ngutang itu boleh, ibu-ibu, tapi jangan lupa untuk bayar, ya. Nah, supaya kita tidak jadi masalah buat orang lain. Ya, orang mungkin akan berkata, katanya Tuhannya orang Kristen itu dahsyat, katanya Yesus itu dahsyat, katanya Yesus itu pembuat mujizat. Tapi ibu ini dia ke gereja tapi kerjanya ngeluh terus. Ya, hidupnya kayaknya penuh dengan kepahitan terus. Padahal katanya Yesus itu penuh kasih, Yesus itu penuh pengampunan. Tapi berantem lulu, nggak mau mengampuni mertuanya, nggak mau mengampuni suaminya, gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu itu yang membuat firman Tuhan itu dihujat orang. Karena apa? Karena hidup kita tidak berpadanan dengan Injil. Orang tidak dapat mengenal Kristus melalui hidup kita. Kita ini adalah wanita pemberi kehidupan atau Chafa. Ya, Chafa itu Hawa dalam bahasa Ibraninya. Ada hidup Allah di dalam hidup kita yang perlu kita manifestasikan melalui hidup kita sehari-hari. Sehingga Allah itu dikenal dan dialami. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi, dalam hidup kita sehari-hari, bahkan dalam keadaan krisis sekalipun, mari kita tetap memberi kehidupan. Mari kita tetap menyatakan shalom Allah.
Usahakanlah shalom Allah itu, kesejahteraan itu mulai dari rumah kita, mulai dari pekerjaan atau usaha kita, dan dalam pelayanan kita. Dan mari kita juga multiplikasikan itu kepada wanita-wanita yang lain. Dengan demikian, kita telah berkontribusi bagi kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Dan yang kedua, tadi dikatakan kita juga berdoa ya bagi kota kita. Kita berdoa bagi para pemimpin kita, bagi ketua-ketua RT RW di lingkungan sekitar kita. Mari kita berkati mereka, berkati kota kita dengan kata-kata berkat ya, bukan kita kutukin gitu. Saya kalau berjalan kaki keliling kompleks ibu-ibu, saya doakan kompleks kami. Ya, saya doakan rumah orang-orang yang saya lewati sekalipun saya tidak kenal gitu ya. Sekalipun saya tidak tahu persoalan mereka, tapi saya berkati mereka. Saya minta Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam hubungan relasi mereka dalam keluarga. Berkati Tuhan. Jadi sambil jalan itu saya sambil berdoa buat kompleks kami gitu ya. Saya memberkati mereka dalam nama Yesus. Nah, ibu-ibu mari kita penuhi lingkungan kita dan kota kita dengan shalom Allah melalui hidup kita sebagai seorang wanita pemberi kehidupan dan melalui doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.